Podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, edisi podcast trotoar, hanya di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Halo teman-teman podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Tapi hari ini podcast Saling Sapa jarang-jarang, karena kita ya memang jarang-jarang kumpul. Podcast Saling Sapa Jarang-jarang. jarang-jarang. Terus kayak voice over ya? Makasih. Mas. Jadi kita menikmati sore wedang apa? Sendiakala. Memang sesuai Sandia. namanya Sendiakala itu senjakala. Oh, jadi ini memang minuman buat nyenja ini. Minuman senja. Jadi kalau ini agak gelap memang asli, bukan pengaruh dari cahaya, ya memang Anak senja gitu. Anak senja. Nyenja. Ya apa ya? Apa kabar ya? Ya kabarnya sesederhana ini. Sesederhana ini. Ya. Angel iki angel. Ya apa ya jelentreane ya apa? Sesederhana ini maksudnya ya itu jauh lebih menyenangkan daripada kita terlalu happy sampai excited atau terlalu sedih sampai akhirnya berurai air mata. Jadi Sampai termenung. Jadi kita sederhana saja. Terus awake dhewe iki bahas apa iki podcast? Kalau di Batu sekarang Kan Batu itu, iki. Anwar Batu. Sama durung kenal aku. Oh ya. Langsung saja kita kenalkan orang yang memang sudah dikenal. Anwar Batu, the one and only. The one and only Anwar Batu, Yang berada di Kedai Langgeng Lestari, Kedai Langgeng Lestari, Ekowisata Sumber Cinde, Sumber Cinde, Bumi Haji, Kota Wisata Batu. Kesasar ya? Kesasar. Enggak, tapi memang sering kok. Batu itu emang nggak bisa kita ngelamun dikit gitu langsung nyasar. Batu itu emang gitu. Kita harus, kalau ke Batu itu harus benar-benar fokus mau kemana. Jadi wong Batu itu kudu fokus. Harus fokus. Kalau nggak fokus, jalannya kan sama. Kalau turun semua itu salah belok dikit kemana-mana. Iya. Jadi wong Batu klune kaleng lamun. Nggak boleh ngelamun. Harus fokus. Kudu duwe tujuan. Punya tujuan yang jelas. Aku duwe ya tujuan. Tujuan mau? Nyalon wae kota. Wow. Wali Mengane kota. brandingnya Anwar Batu loh. Oh, itu kan nama nyalon wali kota. Sekarang mau jadi wali kota. Partai apa? Visiku wali kota. Ikut partai apa? Partai itu kendaraan konstitusi ya. Yang penting visi ini dulu ya bro. Oh, jadi Anda sudah meletakkan diri, visinya adalah sebagai wali kota Batu. Arek Batu, mbah-mbahku wong Batu, bedak rawangi desa ning Batu. Saya punya kewajiban dan alhamdulillah diberi kemampuan, punya kemauan. Syukur-syukur juga punya dukungan. Ngono ya. Promo gimana? Apa 10 tahun kas gak apa-apa. Menit tahun 2024 pilkada serentak, ayo. Ya, Tapi Batu itu mulai dulu apa ya? Saman mengenal Batu itu kayak apa? Saman kan wis wong suwe. Ya, Batu itu kalau buat aku mulai dulu itu siapa yang jadi pemimpin di Batu itu setengah kayak raja. Tapi aja lali. Duwe prasasti Tangguran ya, Pak. Iya, aku tahu. Tapi karena mungkin itu juga bisa jadi kutukan akhirnya. Iya. Akhirnya siapapun yang jadi pemimpin di sini akhirnya jadi setengah, nggak hanya dia seorang kesatria, akhirnya setengah kayak Brahmana, Betul. kayak Tuhan. Jadi ya bukan Tuhan ya, tapi orang ilmuwan yang cukup soal ilmu ya. Lek sekedar jadi pemimpin wakil. Ya kalau sekarang ini kan karena memang kita sepakat sama Republik ya. Jadi ya apalagi harus ada threshold di mana harus ada dukungan 20% dulu untuk mencalonkan, sehingga harus mencari dukungan 20% kursi minimal. Terus kemudian one man one vote, satu orang satu suara. Jadi Anda orang yang memiliki kedaulatan, orang yang katakanlah satu suara. Terus orang yang sekarang lagi di bui umpamanya, seorang penjahat, dia punya satu suara juga. Punya hak yang sama. Memang kalau dipikir-pikir secara nggak langsung sih memang kayak fair gitu, kayak Ya demokrasi terbuka kan ya. Ya fair. Tapi buat saya akhirnya
kasihan kalau di sebuah daerah itu masyarakatnya masih polos dan mudah dikooptasi, di propaganda. Lalu sampean wong Batu gampang dikooptasi atau mudah digiring atau ya mudah digiring karena orangnya baik. Karena mungkin saking baiknya orang dan mudah melupakan kalau mamanya habis dikarai, karakternya berarti permisi. Permisi berarti gampang nyepuro. Dianggap bahwa orang ya wis lah, muga-muga kok nang ngarepe wonge tambah. Itu kan permisi, tapi kan sebenarnya republik tidak boleh gitu atau demokrasi nggak boleh gitu. Bahkan jauh sebelum punya salah ya harus dikritisi apapun. Ya. Karena biar dia nyadar bahwa dia bukan raja yang omongannya adalah sabdo. Oh, kok sama ngomong Batu itu kayak rojo. Ya karena memang satu kultur apa namanya, taninya kan masih kuat, agrarisnya kuat. Agraris ini kulturnya titah sesuai perintah Tuan Tanah. Jadi dia menganggap bahwa pemerintah itu adalah penguasa dan titahnya kayak raja. Beda dengan kulturnya mungkin orang kota gitu, orang Malang. Terus angel tambah. Ketergantungan juga tinggi ya. Ketergantungannya tinggi sehingga kalau kita nggak satu jalan sama penguasa, maka kita merasa bahwa kita itu seolah-olah kayak apa ya? Kayak nggak akhlak gitu. Nggak beradab. Ya maksudnya nggak akhlak. Kalau sebenarnya kan nggak ada kaitannya sopan santun sama wagu lah ya istilahnya. Iya. Pemerintah kayak wagu, kayak dia nggak patuh gitu loh, nggak patuh sama pimpinannya. Padahal kan sebenarnya terus kalau nyampaikan sesuatu harus sopan karena ya, tapi buat aku kalau mamanya pemimpinnya salah, entah itu korup, entah itu ini tukang kritik dibully kan sih? Terus sampean. Ya bisa jadi dianggap berkritik itu di sini ya dalam tanda kutip memalukan, kurang penggawean. Iya. Dianggap seperti itu. Padahal sebenarnya kita mengkritisi itu bukan nggak sopan, justru karena rasa cinta sebenarnya. Rasa cinta pada pemimpinnya, rasa cinta pada kotanya, dan juga sebenarnya kalau kita harus sopan, mengkritisi harus sopan, terus orang yang tidak menjalankan kepemimpinan dengan baik atau bahkan korup, apa itu juga merupakan sopan santun? Ya bahkan terakhir edisi terbaru kemarin apa itu? Dipahlawankan. Maksudnya? Aku gak paham. Di ngomong nggak ya apa-apa, gak paham. Dan jadi guyonan nasional ya? Lo nggak iya, kayak apa? Koruptor dipahlawankan, dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Mungkin yang mati nggak minta dimakamkan, mungkin. Tapi ada presiden buruk dan juga kejadian. Itu yang kritisi siapa pertama? Aku. Terus lalu kok di debat nasional siapa yang nasional? Ya akhirnya bergulir, termasuk. Tokoh nasional siapa yang kamu tahu? Speakernya kan butuh sungguh gede. Lah aku ngomong mungkin lokal toh. Ya memang aku ngomong yo konteksnya berarti konsumsi lokal. Sempat diberitahu juga sama beberapa media cyber nasional di .com gitu, tapi kurang menggaung. Yang bikin menggaung akhirnya koruptor yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan kemarin itu memang dari Mbak Suci. Kan mencoba munir ya rebat. Oh Mbak Suci yang Mbak Suci. Keren, bersuara. Ya mengkritisi kan ada hal yang nggak pas gitu. Karena kita tidak membahas yang mati ya, tapi bahwa ada presiden buruk. Ini aktif loh, bukan mantan koruptor loh, bukan. Tapi dia masih aktif sebagai terpidana. Kemudian meninggal dunia, kemudian pulang, dilulukan, dimakamkan oleh yang hidup. Ya apa sih nguburno berarti aku urip. Lah mau mati kan gak iso ngubur awake dhewe ta. Bener tak? Aku sih melihatnya kalau bener yang sampean ngomong, aku objektif aja ngomong ya. Bahwa kita kan nggak bisa meletakkan mana benar mana salah. Ini kan hukum, putusan hukum jelas. Ya bener sih, kalau secara bener tadi objektifnya memang
yang meninggal saya rasa nggak pengen, nggak berharap kalau meninggal harus ditaruh di Taman Makam Pahlawan, nggak. Seburuk-buruknya atau bahkan sebaik-baiknya pahlawan pun saya rasa nggak. Saya minta. Banyak kok pahlawan sih benar-benar veteran. Nggak, maksudku sebaik-baiknya katakanlah memangnya jadi pemimpin full keren. Terus aku nanti di Taman Makam Pahlawan ya enggak sih. Enggak juga. Ini sebenarnya salahnya yang hidup sih. nih. Ya aku nggak paham itu atau apa, yang pasti ya salahnya yang hidup. Karena aku konfirmasi ya, aku fair karena gini, aku ngomong keras karena fair. Tak konfirmasi ini bener gak? Karena biasanya lah, ya bukan biasanya. Yang namanya orang meninggal kan masih ada keluarganya. Kan yang menentukan siapa? Di luar keluarganya. Di luar keluarganya. Siapa? Ya orang-orang yang dulu No. Maksudku yang meminta untuk di Taman Makam Pahlawan. Ono satu lembaga yang katanya dia pernah mendapatkan jasa bintang jasa, iya emang benar. Tapi kan klausulnya di aturan Kemenhan kan juga berlapis. Jadi kayak mamanya contoh, nggak usah jauh-jauh, almarhum Prof Malik, mantan rektor UMM, Bintang Mahaputra ya. Bintang Mahaputra, maka beliau berhak di Kalibata. Dimakamkan kan di situ? Di Kalibata. Di Kalibata. Ya. Oke, Bintang Mahaputra. Bintang Mahaputra. Muka-muka kita dapat Bintang Mahaputra satu-satu. Kamu ngarep tak dari Bang Mahaputra? Bintang Mahaputra. Oh, Bintang Mahaputra. Iya, berarti kan kita putra terbaik. Iya. Kalau dimakamkan ya enggak laku keluargaku yang dimakam kok. Laku sih re. Ya oke, konco-koncoku anak Laskar di 10 sama revolusi yo di TPU biasa. Enggak, maksudku kalau kita dapat Bintang Mahaputra itu kan alhamdulillah, berarti kan kita putra terbaik. Itu loh maksudku. Jadi makam nong keluarga dewi yo. Nah, di luar konteks itu kan konteks ini mau ngomong. Jadi konteksnya. Ya aku nggak tahu, aku belum belajar tentang klausul itu. Tapi setahuku siapa yang pegang bintang jasa memang berhak di Taman Makam Pahlawan. Yang diterbitkan oleh ya negara kan. Iya. Lembaga itu. Misalnya aku tak kayak penghargaan, orang tahu ngewangi aku lembaga. Loh, enggak. Gini loh. Kalau dia punya Bintang Mahaputra dan itu tidak dicabut, dia otomatis masih berapa? Ini hanya surat penghargaan saja, bukan Bintang Mahaputra. Oh, surat penghargaan. Penghargaan karena membantu lembaga apa ini? Lembaga veteran. Udah enak ngomong apa, nggak ngerti. Yang menerbitkan surat itu lembaga veteran. Ya kan berarti kan ada yang mau tanggung jawab. Ya mestinya kan nggak nyerang. Makanya. Mestinya nggak nyerang ini kita. Mestinya kita nggak mengkritisi keluarganya atau. Enggak ada. Jadi kita nggak mengkritisi keluarganya, ya mengkritisi siapa yang. Siapa yang isi ngurip? Ya. Jahat. Sampai aku ngomong nang perwakilan keluarganya. Sekitar sampean kok jahat. Gue sama nih berduka. Saja nih meninggal dengan tenang, disemayamkan, dikubur dan dihormati sebagai jasanya untuk waktu dia berkiprah sebagai pemimpin, ya kita hormati, fair. Ya. Oh, kamu sebagai pemimpin oke. Tapi kamu ya koruptor. Pengadilan loh, OTT loh, bukan duga-dugaan. 2 kali lagi. Oke, sebagai pemimpin. Ya enggak, kalau aku sih malah cenderung ke lembaganya. Lah itu sampai jadi kawan. Malah kalau karena buat aku namanya keluarga mungkin ya manut-manut ae. Lah, kowe dhewe lek kepaten koyo aku dhewe. Ya makane bingung. Wis apa jare sing buka bumi, buka no kuburan ini terserah. Iya, kalau aku sih gitu. Malah sebenarnya ya lembaga itu yang sebenarnya kok jahat. Iya, akhirnya kan jadi dibahas orang. Boleh membahas orang meninggal tuh enggak. Enggak boleh. Tapi ini kan malah, dan sampai detik ini di postingan beberapa konten di luar Batu ya, itu dalam Batu gila nih aku temui, karena kamu kok setuju aja KKP. Tapi ya kalau sudah terjadi mau gimana? Ya ini kan artinya menunjukkan bahwa ada elit-elit birokrasi yang seolah-olah ya aku mau jadi sampean, lupon itu rakyat sing ono deh keratonku. Ya. Bukan lagi demokrasi. Rek, ini apa rek? Ono kayak gini. Etis nggak? Mas sebenarnya sih ya, kalau buat aku sih ya,
Tapi repot ya karena memang keluarga lagi berduka. Nah, kalau ya jadi udah terkonfirmasi. Iya, dan juga udah terlanjur. Tapi ya ini juga harus jadi pelajaran bahwa ke depan harus lebih hati-hati. Ya. Karena memang apa namanya Taman Makam Pahlawan, bahkan Bung Hatta pun nggak mau dimakamin di Kalibata, tetap di Tanah Kusir. Karena beliau merasa ya saya orang biasa-biasa saja dan akan kembali ke orang-orang biasa saja. Gitu. Dan itu ya buat aku nggak kelakuan elit birokrasi ya miris sih, buat aku miris sih ya. Akhirnya kan kasihan keluarga dan kasihan ahli warisnya yang akhirnya kan serba salah gitu. Sampai orang takut terus ngomong maksud tak dibongkar. Loh, Itu iya. perwakilan keluarga. Enggak, bukan itu. Bukan itu. Tapi ya iki sapa iki sing ngurup sing ngatur iki lho. iya. Apa alasanmu, dasar hukummu, dasar moralmu, dasar etismu ngomong ngene publik? Akhirnya kan kasihan keluarganya. Sekarang Supaya meredam. Karena enggak kabeh wong iki sepakat sampe awak ngono lho gampang. Iya. Kenapa? Ya dan juga kadang memang kita terlalu permisif ya. Kadang ono sing dicampur aduk aja. Lho, wong iki kan wis berjasa. Oke, jasa itu ya wis. kadang malah sebenarnya semoga keluarga diberi kesabaran menghadapi kasus mamanya kayak kasus pelanggaran hukum gitu ya. Iya. Tiba-tiba semoga keluarga diberi ketabahan. Sebenarnya bagus. Kan keluarganya nggak ikut apa-apa. Dan hukum itu kan berlaku pada sebuah nama. Sebuah nama. Ya. Belum tentu juga. Memang benar keluarganya harus tabah karena menghadapi ini benar. Tapi kadang langsung semangat sudah gini kayak berasa ya kayak moro-moro sebuah nama itu tadi nggak salah. Kalau buat aku sih gitu. Memang hal kayak gini ini objektif, apalagi kalau yang bersangkutan sudah meninggal itu selesai urusannya di dunia. ya, Mestinya nggak usah dikasih ada urusan seperti ini. Karena sebenarnya mau dimakamkan dimanapun sebenarnya nggak ada masalah. dan kita respect kok. Oke. Oh ya, harus Kamu respect. sudah dihukum oleh dunia. Iya, enggak itu respect Sudah karena menjalani. dalam artian beliau juga selama dihukum juga nggak pernah istilahnya melawan, ada perbuatan melawan hukum kan ya. tidak. Jadi ya kita respect. Berarti kan yang bersangkutan menerima. Iya. Hmm. Nah, itu loh. Nah ini yang akhirnya ini Cak, elit-elit birokrasi apa ngono-ngono kabeh? kalau buat aku sih gimana ya? Sama kan di Kota Malang. Cukup vokal juga lah. Wes vokal atau topik. Tapi enggak, kalau buat aku kalau urusan ini memang urusannya dengan orang yang sudah meninggal. Aku masih agak ngeri gitu ketika karena yang jelas itu tadi kalau aku yakin ini bukan maunya yang keluarga yang meninggal. Kami juga yakin. Makanya kami merasa kasihan. Iba. Kok mesak nomen ngomong mesak jane wis dihormati. Kan manusia kan tinggalkan nama baik. Sing jahat wis ayo dikubur melok jenazah. Iya memang dan Nama Jawa baik juga kita, apa mekul dhuwur mendem jeruk itu budaya kita. Iya. Ya sebenarnya yang bermasalah ini ya yang tiba-tiba secara membabi buta tanpa konfirmasi sama keluarga langsung itu sih. Itu sebenarnya. Dan aku takut nang senior-senior. Yo apa iki? Terus kadung. Iya, karena ya aku cuman akhirnya kasihan keluarganya. Apapun itu. Apapun itu kasihan Kan keluarga. mikul dhuwur gitu. Iya, akhirnya kan modelnya kok gini loh. Pecik diton salere. Iya, Wis arek. yang wis tapi Ya wis, kene wis. Jadi gak bahas nih. ya akhirnya yang kita kritisi kan akhirnya yang Yang ngatur. membuat alamat sampai ditaruh di sana itu yang sebenarnya kok tekom. Ya ini pelajaran buat kita semua bahwa sebenarnya kepemimpinan itu entah itu kerajaan, entah ini republik atau republik rasa kerajaan. Jadi kita mendapatkan mandat itu ya sepatutnya adalah sebuah amanah. Iya. Dan kita harus belajar Ya itu makanya. bahwa kalau kita pegang amanah ya dijalankan sebaik mungkin dan itu adalah jaminannya adalah kehormatan diri kita, nama baik keluarga kita, dan ya anak turun kita. Iya. Semoga
kita semua dilindungi sama Allah, dijaga nama baik kita dan lain-lain. Karena kita merasa sok bersih juga belum tentu pada saat kita dikasih amanah juga belum tentu kita bisa aja lebih parah gitu. Paling tidak dengan kejadian ini justru menambah pelajaran kita semua bahwa ternyata di sekitar awake dhewe yo gak kabeh sing seolah-olah yo tiba yo jahat itu. Iya sih. Bagiku ini jahat ya. Kejahatan betul. Karena secara moral ya ini jahat banget. Iya, karena menjebak di situasi kayak ngono. Akhirnya masih dudal-dudal dibahas-bahas. Iya, dirasani sak Indonesia. Iya, kadang konten apa. Ya semoga ya ini pelajaran lah buat kita semua. Dan akhirnya bahas opo sih kok jadi bahas iki. Ya karena kan awake dhewe ngalor ngidul ngetan ngulon ya. Dan ini nggak ada niat apa-apa, nggak ada niat apa-apa. Ya ini sebatas sebenarnya mengkritisi diri kita sendiri. Ya, karena kan seperti apapun pemimpin kita, kalau republik ya itu cerminan kita. Iya. Jadi karena one man one vote, berarti kualitas pemimpinmu itu tergantung dari itu gambaran dari kualitasmu. Aku ingin delok sampai di forum. Awake dhewe meneng rek. Ya kalau ini gendruwo-gendruwo iku ngene. Memang bener iya. toh. Lah awake dhewe saiki ketika milih pemimpin dan kita tidak ada kewajiban untuk mengedukasi iki lho rek. Sing tepat iki lho aja. Iya. Berarti awake dhewe membiarkan. Silent majority. Yes, silent majority. Karena awake dhewe permisi wis. Iya, dan akhirnya gini. Ya ini siapapun, ya republik ini semua. Jadi bahkan orang bijak ngomong bahwa ya mendiamkan sesuatu yang buruk sama aja kamu andil. Iya, dengan kamu tahu itu buruk. Ya makanya ke depan ini semoga kita semua gitu. Karena ngeri ketika ngomong sudah bicara tentang orang yang memang sudah gak ada, itu ngeri. Iya. Karena kita juga nggak mau pada saat kita nanti sudah pass away, sudah meninggal, kita masih dibahas dan dikorek-korek aib kita itu ya Allah. Kan haram juga. Membuka aib yang kita meninggal. Dan semoga keluarga beliau ya diberikan ketabahan. Kalau aku sih bagi kita sendiri, ini pembelajaran kita sendiri dan kita semua. Ayo, coba-coba bareng, eling lan waspada lan. Ya eling waspada. Mungkin ya ini jalan aja ketika pemberitaan itu muncul, kemudian sampaikan sebagai edukasi ke publik, bukan untuk membahas yang sudah mati, tidak. Golek iki saja ini semua nah itu tandai kucing jahat-jahat itu tanda ngomong sekitar itu mau aja sampai jadi koncoku, ya koncone sampean bisa jadi loh ya aku tiba-tiba jahat loh jadi nanti semoga kita semua ya itu dilindungi dari kejahatan orang lain dan lebih kejahatan diri kita sendiri. Mungkin sampai di situ. Iya. Ini aja nih mau itu berpindah. Ya akhirnya yang paling parah itu kan takutnya bukan kejahatan orang lain terhadap kita. Hanya kejahatan kita sendiri. Mendiamkan. Iya. Iya betul. Terus ke depan ini awal diri aku terus ya harus terus kalau itu, tapi untuk hal lain mungkin yang kita bisa bahas. Ya, hal lain. Ya, ini udah gak usah dibahas karena memang maghrib. Mari ini dan salat. Mari ini buka. Iya. Ya, terima kasih ditutup oleh kata-kata semoga kita adalah bagian dari orang yang dilindungi dari Allah dari kesalahan dari orang lain yang jahat pada kita. Aib kita tidak dibuka. Ya, dan juga lebih parah lagi adalah kesalahan-kesalahan kita sendiri. Ya, semoga podcast sederhana di tempat sederhana ini bermanfaat. Kok mari religius ya kalian? Aku senja yo. Ono ada. Ambil ono ada Bang. Tadi aja ini kita podcast senja. Akhirnya kita religius. Religius. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.